dalam acara Giku Giku, Gerejaku, Kirangkanku, di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku Giku mau memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Giku Giku, Gerejaku, Kirangkanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting juga buat papa mama. Mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting bersama saya Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya akan berbagi tips pendek tentang mendampingi anak menjalani duka. Masa duka adalah peristiwa yang tidak menyenangkan bagi siapapun juga. Seringkali peristiwanya datang tiba-tiba dan tidak jarang mengagetkan kita. Bagi orang dewasa, menjalani masa duka tidak selalu berjalan mulus, seringkali penuh gejolak. Dapatkah kita bayangkan bagi anak dengan keterbatasan pemahaman dan keterbatasan kesadaran diri, maka masa duka akan menjadi pengalaman yang buruk dan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar jika tidak dijalani tanpa pendampingan yang memadai. Duka dapat terjadi saat anak kehilangan orang tua, saudara, atau orang lain yang dirasa penting baginya, bisa juga hewan piaraan atau benda kesayangannya. Mengalami kedukaan dapat menimbulkan beberapa kondisi pada anak, seperti ekspresi emosional, contohnya menjerit, menangis, meraung. Bisa juga terjadi mimpi buruk, murung, menyakiti diri, dan juga marah. Pada beberapa anak dapat terjadi kemunduran. Misalnya anak kembali mengompol, mogok ke sekolah, atau nilai di sekolahnya menurun drastis. Hal ini umumnya terjadi karena secara pemikiran maupun perasaan, anak memerlukan waktu untuk memahami kepergian yang dicintai. Sayangnya kita sering melihat bahwa keluarga yang sedang berduka kurang meluangkan waktu untuk bersama anak, menemani anak, menjalani duka yang terjadi. Karena pada saat yang sama, orang dewasa di sekitar anak mungkin juga sedang mengalami kepedihan serupa karena kehilangan yang terjadi. Padahal terlebih pada anak, kedukaan meninggalkan sebuah lubang besar yang kosong, menyakitkan, tapi tidak terhindarkan. Kata penghiburan, sabar ya, adik kuat, atau jangan nangis, adalah penguatan yang mungkin biasa kita berikan. Namun pada kondisi krisis, misal anak sangat terpukul atau terjadi reaksi emosi yang hebat, kalimat tersebut tidak cukup membantu anak untuk mengelola perasaan duka cita. Sebaiknya kita dapat menggunakan kalimat yang lebih empatik, seperti memberi nama perasaan anak. Misal, adik sedih sekali ya, adik kangen ya dengan papa. Pada masa krisis tersebut juga tidak perlu mengoreksi jika anak merasa Tuhan itu jahat, atau anak merasa ingin ikut pergi bersama yang meninggalkan. Yang penting dalam situasi itu perlu untuk menemani anak dan mengatakan bahwa kita selalu ada baginya. Selanjutnya, menjalani masa duka adalah masa di mana tumpukan emosi dapat terjadi begitu penuh. Jika tumpukan ini dibiarkan, anak akan potensi untuk mengalami luka atau trauma, atau mungkin perluasan masalah dalam kehidupan. Ada masalah-masalah lain yang terjadi. Untuk mengatasinya, kita dapat membantu dengan memberikan ruang ekspresi emosi yang memadai dengan cara mengajak anak bercerita, mendengarkan cerita yang lucu, inspiratif, kisah dongeng hewan. Anak juga dapat membuat cerita sesuai imajinasinya atau memberi pendapat pada jalan cerita.
Bagi anak yang lebih pendiam atau lebih sering menyimpan ekspresi emosinya, anak dapat diajak bermain dengan warna, dengan gambar. Goresan-goresan yang dibuat anak dapat membantu anak mengeluarkan emosi yang terpendam dan tidak tersampaikan. Pada anak lebih besar, tulisan berisi curahan hati dapat sangat menolong. Baik tulisan di buku, diary, laptop, atau note di telepon genggamnya. Atau bisa juga jurnal dengan tema-tema tertentu, jurnal rindu, jurnal marah, andai kau hadir di acara istimewaku, atau mungkin andai-andai yang lain. Itu adalah sarana anak untuk menyampaikan yang terpendam menjadi muncul ke permukaan. Secara umum dapat kita pahami bahwa perasaan yang terpendam atau jauh di dalam yang disimpan atau tidak disadari oleh anak akan lebih sulit untuk dikelola. Oleh karenanya, menjadi perlu untuk memunculkan yang terpendam itu meskipun dengan cara-cara yang tidak gamblang. Menulis atau melukis adalah sebagian cara tersebut. Tentu saja ekspresi lain seperti menyanyi, memainkan alat musik, bermain drama, termasuk memainkan lakon saat anak masih bersama-sama dengan orang yang telah pergi misalnya, kita bisa memberi judul memasak bersama ibu, seolah-olah dia sedang melakukan kegiatan itu seperti saat ibu masih ada. Bisa juga dengan memainkannya dengan tarian atau gerakan. Itu adalah cara meluapkan rindu, mengekspresikan emosi yang belum tentu dapat disampaikan dalam kalimat-kalimat kepada orang lain. Pada akhirnya, kedukaan adalah masa yang baik bagi anak untuk memperkaya pengalaman emosi, sehingga anak mengetahui apa itu sedih, apa itu duka. Tapi lebih penting adalah bagaimana mengelolanya. Jangan lupa, ayah bunda adalah figur contoh perilaku bagi anak. Nah, jika ada pengalaman tentang bagaimana menjadi pendamping anak di masa duka, ayah bunda silahkan tulis di kolom komentar ya. Termasuk juga jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, tengok acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, minggu lalu anak tahu bahwa Tuhan memakai Ruben untuk menolong Yusuf. Tuhan terus menyertai Yusuf dalam menghadapi segala tantangan. Nah, dalam minggu ini, di sekolah minggu anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ternyata Tuhan memakai Yusuf untuk menolong ayahnya beserta saudara-saudaranya. Nah, bahan Alkitabnya dari Kejadian 42 ayat yang pertama sampai ke 38. Papa Mama, ayo beraktivitas bersama anak. Geku-Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Geku-Giku. Ayo kita ajak anak membuat kolase seorang pahlawan. Nah, Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan untuk keluarganya. Papa Mama, kita ajak anak membuat kolase seorang pahlawan dari huruf Y seperti ini, alias Yusuf. Anak membuat kolase seorang pahlawan dari huruf depan nama anak. Misalnya huruf I untuk nama anak Ineke.
Setiap anak dapat menjadi pahlawan untuk keluarganya. Nah, ayo kita mulai. Bahan-bahannya kita sediakan kertas berwarna, gunting, lem, penggaris, spidol, kain flanel, terakhir pernak-pernik mata. Pertama, kita siapkan kertas berwarna seperti ini dan juga spidol dan penggaris. Nah, saya akan membuat huruf I. Setelah itu kita menggambar kacamata superhero, dan sekarang kita ambil gunting. Seperti ini. Nah, di sini kita bolongkan. Nanti kita akan tempel. Nah, kita siapkan lem. Kita lem huruf I yang telah kita gunting. Kemudian kita tempel di kertas berwarna sebagai dasar. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempel lagi kacamata pahlawannya, superhero-nya, seperti ini. Nah, kita ambil pernak-pernik mata. Tada! Sekarang kita ambil kain flanel, kita akan gunting berbentuk seperti jubah. Saya rapikan dulu. Kainnya tempel di sini ya. Tempel.
Nah, kemudian kita akan gambar nih tangan dan kakinya. Oke. Yap. Sudah jadi superhero berbentuk huruf I, inisial Ineke. Nah, kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya. Dan jangan lupa subscribe YKBGKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama dapat menerima notifikasi untuk melihat program Geku-Geku berikutnya dengan alternatif aktivitas minggu dan juga tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Geku-Geku selanjutnya. Geku-Geku, gerejaku, girangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.